Jam 3 saya mendapatkan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, menyebutkan posisi ibu saya. Jika saya tidak menghapus videonya, saya akan bernasib sama seperti Bang Andri. Sampaikan kepada ketua umum yang bajingan itu untuk segera menghapus, kalau tidak organisasi ini akan dihancurkan, tidak tersisa. Ada atensi dari Polda, kemudian ke Polres, lalu dari Polres datang ke rumah dari bagian cyber begitu, mengatakan kondisi saya seperti apa dan apakah mau dilaporkan secara resmi atau bagaimana. Saya di situ tegas menolak untuk tidak melaporkan. Saya tidak ingin menjadi peluru lah untuk kepentingan instansi. 2 minggu setelah saya diteror, ada dari bagian Kodim ya, dari Kodim Jawa Barat itu ada yang ngontak kepada saya, meminta data teror gitu kan. Saya menjawab, "Kenapa baru merespon ini?" Kemudian mereka melontarkan bahwa, kalau misalkan ini tidak jelas berarti dimainkan oleh, sebelah. Saya kan di situ bertanya, "Sebelah itu siapa?" Begitu kan. Mereka bilang, "Ya coklat lah." Dari Bais juga ada ngontak ke senior untuk meminta data. Saya tidak takut Bang dengan teror tersebut, kalaupun saya harus dikawal terkait keselamatan saya ingin lebih memilih, bareng dengan LPSK. Siti melihat ada pertarungan antar institusi dalam kasus Andri Yunus ini? Iya Bang, untuk reputasi instansi mereka begitu Bang. Untuk reputasi instansi mereka. Mana suaranya nih Wakil Presiden hari ini untuk kasus Bang Andri ini? Kaulah muda loh Bang ini. Suara apa yang diharapkan dari Wapres Gibran? Suara yang dimana ini bisa menggentarkan aktor intelektualnya, suara dimana ya Wapres Gibran harus menekan juga Bang, bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, berani tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban teror dan intimidasi setelah mengupload konten terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja saya sapa Ketua Batko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati. Siti, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Bandung. Jadi apa yang terjadi dan bagaimana kronologisnya? Jadi pasca Lebaran saya nge-tag video tuh Bang, nge-tag video yang menyebutkan saya mengucapkan minal aizin kecuali kepada aktor intelektual dan pelaku penyiraman terhadap Bang Andri Yunus. Terus di dalam narasi itu saya katakan bahwa itu adalah penyiraman minyak tanah terhadap kobaran api yang akan terus menyala dan tinggal tunggu tanggal main kebisingannya. Jadi mengajak kaula muda dan aktivis untuk terus mengawal kasus itu gitu Bang. Itu pas lebarannya dan kebesokannya saya upload. Upload itu zuhur lah Bang, jam 1-an. Saya upload di Instagram, kemudian di WhatsApp. Lalu jam 3 saya mendapatkan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Di situ instruksinya saya harus diam, terus juga harus menghapus videonya, menyebutkan posisi ibu saya. Jika saya tidak menghapus videonya, saya akan bernasib sama seperti Bang Andri. Itu jam 3 Bang. Kemudian jam 5 ada yang DM ke Instagram Batko HMI Jawa Barat. Berarti itu kan masih di waktu yang sama ya, tanggal 21 ya kalau pasca Lebaran itu Bang. Nah, di dalam narasi Instagram itu ada dari akun yang tidak dikenal ke IG Batko, menyebutkan kepada admin, sampaikan kepada ketua umum yang bajingan itu untuk segera menghapus, kalau tidak organisasi ini akan dihancurkan, tidak tersisa begitu Bang. Kemudian di video saya, di feed Instagram pribadi itu ada 2 akun yang tidak dikenal yang menyebutkan narasinya sama tapi berbeda nama akunnya begitu Bang. Pada hari itu begitu. Nah, pasca itu tidak ada lagi teror, alhamdulillahnya begitu. Nah, kemudian kebesokannya ada dari kepolisian tuh Bang datang begitu, karena memang di WhatsApp saya berteman dengan ya instansi tersebut begitu kan, dengan pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak militer juga ada satu kontak begitu. Mereka melihat itu lalu kemudian ada atensi dari Polda.
kemudian ke Polres, lalu dari Polres datang ke rumah dari bagian cyber begitu mengatakan kondisi saya seperti apa dan apakah mau dilaporkan secara resmi atau bagaimana. Saya di situ tegas menolak untuk tidak melaporkan karena alasannya pertama saya tidak mau terdistraksi untuk mengawal substansi dari kasus tersebut karena saya melihat kasus tersebut tuh sudah mulai redam Bang seminggu dari kejadian itu. Makanya saya mau bersuara begitu Bang. Kemudian saya tidak ingin menjadi peluru lah untuk kepentingan instansi terkait begitu kan Bang. Walaupun daripada faktanya ya narasi dari mereka sih untuk mengawal keselamatan saya dari kepolisian ini begitu. Kemudian di hari yang sama itu dari LPSK ada telepon mau dilaporkan secara resmi karena mereka ingin memastikan menjamin keselamatan saya begitu dari LPSK begitu Bang. Kemudian 2 minggu setelah saya diteror ada dari bagian Kodim ya, dari Kodim, Jawa Barat itu ada yang ngontak kepada saya, meminta data teror gitu kan. Saya menjawab, apa namanya, "Kenapa baru merespon ini?" Karena ini udah 2 minggu dan saya rasa sih tidak ada empati-empatinya begitu Bang. Kalau misalkan mau berbicara data, sudah ambil saja di media begitu, banyak begitu kan. Kemudian mereka melontarkan bahwa kalau misalkan ini tidak jelas berarti dimainkan oleh, sebelah. Saya kan di situ bertanya, "Sebelah itu siapa?" Begitu kan. Mereka bilang, "Ya coklat lah karena kita loreng," begitu kan. Aku bilang, "Ya tidak pedulilah. Saya nggak peduli dengan kepentingan kalian dan semuanya begitu, itu secara tidak substansi begitu kan, kalian mau jadikan pro dan lain-lain. Saya tidak memberikan data tersebut," begitu Bang. Kemudian dari Siana seminggu dari sana Bang, dari Kodim ada ngontak, dari Bais juga ada ngontak ke senior untuk meminta data. Saya melontarkan narasi yang sama begitu, "Untuk apa datanya?" Karena saya juga tidak melaporkan itu, begitu Bang. Jadi intinya saya tidak takut Bang dengan teror tersebut dan saya tidak memilih jalan untuk melaporkan secara resmi kepada salah satu instansi tersebut. Kalaupun saya harus dikawal terkait keselamatan saya ingin lebih memilih, dengan bareng dengan LPSK karena saya tidak ingin terbelenggu oleh kepentingan instansi instansi yang tadi yang berwenang dalam penegakan hukum di kasus ini, begitu Bang. Oke, jadi justru mereka-mereka yang aktif ya? Iya, aktif Bang. Di sisi lain kita kan terus bersuara karena substansi dari teror itu supaya kita diam kan Bang dan menghapus begitu. Toh saya menghapus video itu tidak mempengaruhi apapun, kalaupun mau dihapus kembalikan kondisi Bang Andre Yunus kepada semula dan itu mustahil begitu Bang. Mustahil akan terjadi begitu. Maka saya juga mustahil untuk menghapus video tersebut karena saya tidak takut dengan para pengecut itu begitu Bang. Oke. Dan 2 instansi ini, tidak ada tindak lanjut lagi? Tidak ada Bang, sejauh ini Kepolisian dan TNI? ya, kalau dari, kepolisian sih, terus memonitoring Bang, memonitoring dalam artian apakah terjadi teror lagi atau dan lain-lain begitu Bang. Tapi sejauh ini memang yang ditekankan mereka itu masalah data. Saya sih agak-agak curiga karena di sisi lain tidak ada empati-empatinya dong terhadap kasus Bang Andre ini begitu. Saya mengucapkan apresiasi kepada teman-teman media yang membantu begitu Bang, mengawal kasus Bang Andre ini begitu Bang. Karena jangan sampai fokusnya terhadap saya gitu, ini yang lebih berat itu adalah yang dialami oleh Bang Andre ini begitu Bang. Oke. Tadi soal, orang dari Kodim itu menyatakan jangan sampai dimainkan oleh sebelah. Betul. Oleh coklat itu maksudnya oleh, pihak, kepolisian? Sepertinya di situ, karena pertanyaan saya maksudnya gimana, terus katakan saya loreng, berarti kan sebelah itu coklat. Begitu Bang, bahasa-bahasa itu dari mereka, saya tidak akan menyebutkan namanya siapa begitu, tapi faktanya begitu, begitu Bang. Jadi saya melihat dalam kacamata saya bahwa dengan adanya yang saya alami begitu kan, ini bisa jadi peluru atas kepentingan mereka gitu, yang saya khawatirkan begitu Bang. Oke. Kalau menurut Mbak Siti, teror terhadap Mbak Siti ini perbuatan individu atau institusi? Kemungkinan kedua faktor tersebut bisa begitu Bang, bisa saja dari individu atau ada rantai komando dari institusi yang merasa narasi saya mengganggu terhadap kenyamanan aktor intelektual tersebut begitu Bang. Bagaimana dengan kemungkinan pihak ketiga yang bermain di air keruh? Bisa jadi Bang, siapapun di sini bisa berselancar dengan apa yang kita alami begitu Bang. Dengan apa yang kita alami tapi pada prinsipnya kita ini tidak memusuhi pertama, tidak memusuhi negara,
tidak memusuhi instansi-instansi tersebut. Ini pure adalah empati dan solidaritas kita untuk mendukung saudara kita yang dimana dia selalu memperjuangkan terkait nilai hak asasi manusia yang hari ini tergerus oleh kepentingan penguasa begitu Bang. Oke. Mbak Siti sama sekali tidak takut setelah ada teror itu? Tidak takut. Kalau saya takut mungkin saya tidak akan membuat video-video lanjutan begitu Bang. Saya terus menyuarakan ini dan berkomitmen untuk mengawal ini secara individu saya dan teman-teman Badko pun hari ini sedang mengkaji terkait ini karena masih ada transisi lah Bang di semester ketiga ini begitu di Badko ini. Karena teror juga sudah Iya, membawa-bawa nama ibu. betul, keluarga. bawa ibu dan ibu saya juga pasca kejadian tidak tahu kan saya bikin video karena ibu saya tidak aktif di sosial media. Terus orang tua saya kaget ada polisi ke rumah Bang, terus bilang buat ulah apa lagi katanya gitu. Saya di situ ya senyum dan saya menjelaskan saya tidak berbuat apapun tapi saya menyuarakan hal ini begitu. Orang tua sih menyuruh menghapus Bang karena khawatir terhadap keselamatan saya, tapi saya kasih pemahaman kepada orang tua karena ini adalah kepentingan bersama begitu Bang, kepentingan masa depan demokrasi begitu. Siti nggak takut, tapi orang tua takut. Iya. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua? Oleh orang tua terus mewanti-wanti Bang, dan dari situ ibu pengen ikut ke ini, akhirnya dari rumah dikosongin begitu Bang, dan orang tua saya dibawa oleh saya ke salah satu tempat begitu Bang. Sempat mengungsi? Sempat Bang, sempat mengungsi selama seminggu lebih lah Bang. Jadi rumah tempat tinggal dikosongin? Dikosongin Bang. Semua sekeluarga? Ya karena saya kan tunggal berarti di rumah tuh bertiga. Iya, Ibu, maksudnya bapak, iya. Iya Bang. Satu keluarga mengungsi? Iya mengungsi. Saya bawa begitu Bang. Gitu. Biar saya juga kan tetap lantang untuk menyuarakan ini. Biar tidak terganggu, terdistraksi juga saya gitu Bang. Mengungsi selama seminggu? Seminggu Bang. Selama mengungsi ada informasi mungkin dari tetangga sekitar, ada yang datang atau apa? Tidak ada sih Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah karena batasan saya akan melaporkan ini ketika ada kiriman-kiriman tersebut begitu Bang. Gitu. Oke. Selain alasan tadi yang sudah disampaikan, mengapa Siti tidak membuat laporan? Apakah ini menyangkut kepercayaan terhadap aparat hukum atau ada faktor lain? Saya sempat ini Bang membaca salah satu artikel begitu, tips and trick ketika kita mendapatkan teror begitu. Adalah salah satu sumbernya, jangan disebutkan di sini begitu. Jika misalnya kita disiram harus dikucuri dengan air yang mengalir. Jika kita diteror oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lebih baik lapor media. Iya Bang. Oke. Sebenarnya apa motivasi utama Siti membuat konten terkait kasus Andri Yunus? Alasan mendasarnya apa? Alasan mendasar saya ini sudah di titik titik didih di mana kita aktivis, saya pribadi merasa kesal begitu, merasa muak begitu dengan pola-pola lama yang terus berulang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut hanya karena kita bersuara begitu dengan menunjukkan gagasan, aspirasi, bukannya ini dirangkul begitu, malah dipukul, malah disiram begitu Bang. Jadi ini pure adalah bentuk empati saya, solidaritas saya kepada Bang Andri Yunus ini. Meskipun saya tidak mengenal secara pribadi kepada Bang Andri ini, tapi siapapun yang menyuarakan kebenaran tersebut di angkara negeri ini, itu adalah kawan saya begitu Bang. Bentuk solidaritas? Solidaritas Bang. Yang akan terus disuarakan? Yang akan terus disuarakan Bang. Oke, dan dari kasus yang dialami oleh Siti, berarti Siti melihat ada pertarungan antar institusi dalam kasus Andri Yunus ini? Iya Bang, yang saya lihat Bang. Berdasarkan pengalaman pribadi tadi? Iya Bang. Ada dua institusi. Betul. Yang punya kepentingan berbeda. Kepentingan berbeda untuk reputasi instansi mereka begitu Bang. Untuk reputasi instansi mereka. Oke. Teror dan intimidasi tidak hanya dialami oleh Siti. Betul Bang. Teror juga pernah terjadi terhadap aktivis yang lain, termasuk terhadap sejumlah influencer. Ya. Jadi ada apa dengan Indonesia hari ini menurut Siti? Indonesia hari ini dalam kehidupan demokrasinya, ekosistemnya hari ini masih ada elemen di mana rasionalitas dan intelektualitasnya masih terganggu dengan moral dari mereka sendiri gitu, yang punya kepentingan yang di mana ini untuk menjaga stabilitas begitu. Cuma terjadinya di dalam penjagaan nilai demokrasi ini tidak ada yang namanya transformasi dan inovasi begitu Bang.
untuk dari para pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan para penguasa hari ini untuk bagaimana kehidupan ekosistem demokrasi kita ini berjalan dengan sehat, dan kesehatan itu harus dipastikan secara bersama. Jangan sampai yang kita percaya, yang kita beri mandat justru malah memberikan kesakitan terhadap nilai demokrasi itu sendiri, dan terlebih kan mengkikis terhadap nilai hak asasi manusia yang selalu kita junjung begitu, Bang. Oke, menurut Siti apa yang paling dikhawatirkan oleh mereka yang melakukan aksi teror terhadap suara-suara kritis terutama dari generasi muda ini? Tentu yang dikhawatirkan mereka adanya kesatuan dan solidaritas dari sosial dari kaula muda, dari para aktivis dan masyarakat sipil untuk mengungkap kebenaran di baliknya begitu, Bang. Karena ini pasti ada sesuatu yang ditutupi oleh ya yang terhormat di sana begitu, entah siapapun itu begitu kan. Dengan kita bersuara mereka pasti terdistraksi dan ada kekhawatiran terganggu kepentingannya oleh suara-suara kita begitu. Kalau misalkan kita ini merasa tidak mengganggu terhadap kepentingannya, mereka tidak akan merespon itu dengan hal-hal yang sifatnya orang-orang pengecut begitu, Bang. Oke. Dan mengapa mereka melakukan langkah itu? Kan ada upaya dialog, ada upaya lain juga. Sepertinya yang kita lihat mereka tidak mampu mendiplomasikan apa yang menjadi kepentingannya begitu, Bang. Karena yang hari ini saya masih percaya masih banyak mahasiswa, aktivis, sosial masyarakat sipil yang idealismenya makin kuat dan tidak bisa dibeli oleh apapun, oleh materi, oleh nominal, dan oleh kepentingan-kepentingan yang lainnya. Masih banyak, Bang, sekarang aktivis-aktivis masyarakat yang masih teguh dalam kebenaran itu sendiri begitu. Jadi ketika diplomasi hari ini tidak sukses begitu, Bang, maka tindakan yang dihalalkan oleh para penguasa atau oleh orang yang diberikan mandat untuk berdiplomasi terhadap yang mengganggu terhadap stabilitas kepentingan mereka, maka jalan terakhirnya itu bisa jadi pola-pola lama terulang itu, ada kekerasan, penyiraman dan lain-lain begitu. Saya kira yang saya analisa seperti itu, Bang. Aksi atau peristiwa yang dialami oleh Siti, menurut Siti, masih akan terjadi lagi atau bagaimana? Ini akan terjadi kalau kita ini bergaming, Bang. Kalau kita ini mengikuti ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh para pengecut-pengecut tersebut begitu, Bang. Justru kalau misalkan ini kita bersatu, terus menyuarakan, terus bising begitu, bahwa kita fokus terhadap substansinya, jangan menyerang terhadap terornya. Justru kita harus menusuk kepada substansi bahwa nilai demokrasi hari ini jangan sampai dikerucuti, dikotori oleh teror-teror yang hari ini dijadikan senjata oleh mereka yang tidak bertanggung jawab begitu. Indonesia harus bebas dari teror begitu, Bang. Yang Siti maksud pengecut itu rezim yang berkuasa atau mereka yang bagian dari rezim yang berkuasa atau siapa mereka? Mereka yang bersepakat dengan angkara-angkara yang mungkin dalam kepentingannya untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk melanggengkan legitimate-nya, dan untuk melanggengkan segala hal yang ingin digerus dari mandatalis dari rakyat itu sendiri begitu, Bang. Bisa jadi dari rejim, dari kelompok, dari orang-orang yang intinya tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab terhadap stabilitas dan kesatuan negara Republik Indonesia begitu, Bang. Oke. Dan di PBHMI sudah ada respon? Belum, Bang. PB belum? Belum, Bang. Oke. Jadi apa komunikasi dengan HMI Connection? Apa yang didapat oleh Siti? Ya mungkin pasti ada yang berempati. Betul. Atau mungkin ada yang menyarankan, termasuk ada apresiasi. Betul. Apresiasi kepada teman-teman kader Himpunan Mahasiswa Islam, entah dari cabang manapun yang terus mendukung, terus menguatkan narasi-narasi yang kita hari ini sedang perjuangkan, begitu, Bang. Karena ini berangkat dari empati individual saya, begitu, Bang. Dan dalam hal ini juga saya kemarin tidak membawa KHMI-nya itu loh, Bang. Ini tuh dari individual saya. Kalau secara kelembagaan, saya melihat PBHM ini sedang transisi, Bang. Jadi secara secara normatifnya PBHMI sekarang lagi fokus transisi di semester 3 begitu. Jadi belum bisa berjalan tuh mungkin untuk menyikapi secara eksternalnya bagaimana begitu. Tapi saya percaya kakak-kakak PBHMI punya empati dan punya sikap untuk
untuk bisa dalam koridor perjuangan hari ini, begitu Bang. Karena informasinya teror juga dialami oleh Ketua Badko HMI Sumatera Sumut, Utara iya ya? Bang, Sumatera Utara. Nah, teman-teman Badko Sumut tuh membuat diskusi pas bulan puasa. 5 hari saya mendapatkan teror, Ketua Umum Badko Sumut, Yusril namanya Bang, mendapatkan teror yang sama, narasi sama, WA tapi nomor berbeda begitu Bang. Harus menghapus video-video diskusinya kalau tidak sama halnya seperti Bang Andri gitu Bang. Oke, bagi aktivis mahasiswa, aktivis muda, teror ini nggak ngefek menurut Mbak Siti? Nggak ngefek Bang, karena ancaman-ancaman tersebut kan kenapa kita harus takut terhadap para pengecut begitu? Mereka kan bias Bang, tidak nampak di hadapan kita, kalaupun nampak kita gerus bersama begitu. Jadi tidak takut Bang, itu kan saya anggap seperti apa namanya, angin lalu lah kalau teror-teror seperti itu. Walaupun mungkin itu pertanda bahwa kita juga masuk terhadap intaian mereka begitu. Tapi bagi saya tidak takut Bang. Kalau misalnya takut, saya pasti berhenti untuk menyuarakan hal ini begitu. Oke, apa yang ingin dibungkam sesungguhnya dari para anak muda, dari para aktivis mahasiswa terkait Idealismenya Bang. idealismenya? Karena itu akar kaula muda, aktivis, masyarakat sipil ketika idealismenya sudah runtuh Bang. Yang paling khawatir itu adalah ketidakpeduliannya, apedulinya terhadap kehidupan demokrasi kita hari ini. Jadi tujuannya untuk hari ini menguburkan respon kita terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh para pemangku kebijakan yang secara substansinya menggerus terhadap kemaslahatan rakyat itu sendiri begitu Bang. Itu yang dikhawatirkan, ekosistem demokrasi mati begitu kan, karena kita jemaat di dalamnya begitu. Jemaat ini kalau sudah malas terhadap imamnya begitu kan, ya kita bisa saja untuk ya terserah para pemang itu Bang. Saya wawancara kepada masyarakat Bang ketika melihat ekosistem demokrasi seperti ini, masyarakat itu pedagang kaki lima, ada yang saya temui ibu-ibu dan lain, mereka melihat tidak peduli dengan apa yang dibuat oleh para pemangku kebijakan hari ini dengan program-programnya, tidak peduli karena itu tidak mengubah nasib mereka. Itu yang saya khawatirkan hari ini dan itu nampak dan nyata yang saya dengar begitu di masyarakat begitu. Coba Bang kalau begitu kan jemaat ini udah mulai interest begitu terhadap yang kita percaya itu pemangku kebijakan para penguasa itu begitu, rejim-rejim itu Bang. Berapa persen nilai idealisme yang masih dimiliki oleh kaum muda dan para aktivis ini? Kalau melihat presentasi ya Bang, bervariatif kan setiap, individu atau kaula muda hari ini, saya yakin masih ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 80% begitu dan keberanian itu juga harus diiringi dengan kebijaksanaan kan begitu Bang. Ya tentu kita memperjuangkan ini, kita juga harus memastikan keselamatan kita, harus memastikan keselamatan kawan-kawan kita, jangan sampai kita juga berjuang bersama, tapi ketika kita mendapatkan trouble, mendapatkan angkara gitu, kita tinggalkan kawan kita begitu. Nah itulah Bang yang harus kita jaga karena bisa jadi Bang solidaritas kita, kekuatan kita, kesatuan kita bisa jadi ini disusupi oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab itu supaya kita bercerai-berai dan kita kehilangan substansi dan perjuangan kita kabur entah menghilang dengan menghilangnya kepentingan-kepentingan yang hari ini sudah kita sepakat itu memperjuangkan kebenaran begitu Bang. Seberapa besar support dari para senior dalam menjaga nilai idealisme tadi? Atau mereka sudah tidak lagi mensupport? Alhamdulillah dengan berlimpahnya senior ya Bang, senior di Himpunan Mahasiswa Islam, saya masih yakin dan percaya senior masih ada nilai idealismenya begitu. Kemarin pas halal bihalal di tempat senior saya begitu Bang, alhamdulillah ada narasi supaya adik-adik yang kritis hari ini tidak sendirian, harus disupport. Bervariasi Bang sikap senior juga kan Bang. Ada yang banyak kepentingan begitu dengan positioning politik mereka di negeri ini, ada yang nyuruh berhenti, ada yang nyuruh lanjut dan lain-lain begitu, bervariasi Bang. Tapi alhamdulillah masih ada senior yang support, masih ada senior yang peduli begitu Bang. Apakah ada gap yang cukup besar antara senior dan junior terkait persoalan bangsa hari ini? Atau Ada, isu-isu kebangsaan? Ada Bang, karena kan kalau mungkin berbicara ke HMI-an, sepakat begitu kan dalam nilai dasar perjuangan kita sepakat secara normatifnya, tapi pada realitasnya kepentingan-kepentingan politik ini kan segmentasinya dibatasi
oleh bendera dan latar belakang dari senior-senior tersebut begitu. Pasti ada begitu Bang, yang mungkin hari ini kawan-kawan kader mengkritisi kebijakan karena banyak senior juga yang di ranah-ranah pemangku kebijakan, di legislatif, di eksekutif, banyak begitu. Tapi tidak sedikit kita juga ada hal yang memang pernah tidak sejalan, ada yang sejalan tapi pada prinsipnya Bang, senior kita ada yang menduduki jabatan entah itu gubernur, DPR RI atau siapapun itu, jika mereka tidak memperjuangkan hak rakyat, tidak membuat kebijakan yang membuat rakyat kesusahan, kita di garda terdepan untuk mengoreksinya begitu Bang. Bahkan kalau di Jawa Barat, satu-satunya Cipayung Pus yang mendemonstrasi KDM, contoh lah Bang ya, ini contoh saya dalam hal ini, itu adalah HMI begitu. Karena itu komitmen kita begitu Bang, komitmen kita di mana di dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam ini kita selalu diajarkan positioning kita ada di pembela kaum mustadafin begitu. Jadi senior-senior juga yang hari ini sedang menduduki jabatan, saya selalu ingatkan untuk senantiasa berada dalam kepentingan rakyat begitu Bang. Menurut Siti, isu-isu kebangsaan apa yang perlu dikritisi oleh aktivis mahasiswa dan kaum muda? Hari ini teman-teman kan berpartisipasi juga bersuaranya begitu. Kita harus mengkritisi terkait ya ekosistem demokrasi, kemudian hak asasi manusia dan program strategis nasional begitu Bang. Itu menjadi sorotan kita juga begitu Bang. Jangan sampai kepentingan kebijakan publik yang disampaikan oleh presiden begitu Bang untuk rakyat, tapi instrumen-instrumen penerjemah kebijakan tersebut tidak selaras dengan kepentingan rakyat begitu Bang. Contohnya? Banyak lah Bang. Contohnya sekarang kan ya terkait program strategis nasional begitu kan, seperti MBG, KDMP begitu kan Bang. Itu di lapangan-lapangan itu tidak sesuai dengan filosofis kebijakan yang didambakan oleh presiden begitu Bang. Di mana presiden untuk memberikan gizi dan kebaikan kepada anak-anak yang sedang mengembang ilmu pengetahuan begitu. Tapi partnya masih banyak secara data ya Bang. Keracunan, yang dimana ininya dapurnya dibuat kepentingan oleh oligarki, dijadikan alat untuk mempertebal kekayaan dan lain-lain begitu. Jadi siklus ekonominya tidak sirkuler untuk rakyat masyarakat kecil begitu, masih dijadikan instrumen kepentingan koalisi, kepentingan ketika dulu dia mungkin menjabat menggunakan instrumen masyarakat ini yang diberdayakan masyarakat kelompoknya begitu, dan masyarakat awam ya pada tidak berdaya. Salah satu contoh kecilnya lah begitu Bang. Ya KDMP juga hari ini kan kalau kita baca secara kebijakannya itu kalau secara realitasnya masih stagnan begitu Bang. Ada yang KDMP-nya sudah dibangun tidak jalan begitu, hanya formalitas. Salah satunya begitu. Ya, menurut Siti di rezim sekarang ruang demokratisasi masih ada, masih diberikan atau bagaimana? Secara normatifnya diberikan dan dilindungi Bang oleh konstitusi, tapi secara realitasnya di beberapa pengalaman historikal Bang, itu banyak kasus di mana kita bersuara malah kita mendapatkan penyeberangan dari hak asasi manusia yang kita junjung begitu. Jadi secara konstitusi ya kita dilindungi dan terbuka selebar-lebarnya untuk kita terus bersuara. Tapi kan impact dari suara kita menyebabkan ketidakpastian akan keselamatan kita begitu Pak. Oke. Dengan teror yang dialami oleh Siti dan kawan-kawan yang lain, apakah Siti mencium aroma Orde Baru di rezim sekarang? Kalau melihat mungkin kemarin tuh kan ada Bang, saya dengar bahwa ya pilkada akan kembali ke perwakilan dan ini kekerasan terus terjadi, mirip lah begitu Bang, mirip dengan Orde Baru begitu Bang, kalau misalkan ini terus dilanggengkan begitu Bang. Nah kalau misalnya komitmennya kita hari ini diberantas begitu dengan komitmen bersama begitu, saya yakin presiden hari ini tuh mendambakan persatuan dan kesatuan begitu. Tinggal bagaimana instrumen yang dibawanya menerjemahkannya, rantai komandonya ini selaras dengan damba-damba presiden tersebut. Jangan sampai kekerasan
Kemudian pukulan-pukulan terhadap suara yang kritis ini malah dihalalkan kekerasan-kekerasan tersebut gitu. Itu yang tidak diharapkan oleh kita begitu, Bang. Iya. Tapi kan Presiden Prabowo juga sudah merespon Betul, kan? bahwa itu teroris kayak gitu, Bang. Oke. Gitu, Bang. Dan sudah ada perintah kan? Sudah ada perintah, tinggal bagaimana perintah tersebut betul-betul dijalankan dengan sebenar-benarnya begitu, Bang. Oke, sejauh mana tadi terkait pihak-pihak yang berselancar Iya, di Bang. tengah isu-isu kebangsaan ini menurut Siti? Sejauh ini kan ada yang menginginkan kasus ini tuh redup begitu, Bang, dan dialihkan dengan isu-isu yang lain. Kan dari setiap kelompok, dari setiap instansi itu punya tagline atau desain untuk bisa melanggengkan isu-isunya demi kepentingan instrumen kelompoknya begitu, Bang. Ada yang melakukan ini terus begitu kan, terus disuarakan gitu, Bang, terus kuatkan begitu kan, bisa jadi ini kepentingan untuk bagaimana ini saling menikam satu sama lain. Dan saya melihat di dalam ekosistem demokrasi hari ini, hal ini menjadi dinamika begitu, Bang. Siapapun bisa berselancar di dalam kasus Bang Andri ini begitu, Bang. Oke. Dan Siti sangat mengharapkan agar dalang atau otak pelaku. Betul, Bang. Otak pelaku dan aktor intelektualnya itu dalang di baliknya harus diungkap. Ini kan beberapa kasus, Bang, aktor intelektual ini tidak pernah diungkap sama sekali. Dan ini kan pola-pola lama ortodok begitu, Bang. Jadi kita bersuara, mendapatkan kekerasan, terus ini rame di publik, kemudian menghilang, hanya ada eksekutor katanya, dan itu pun tidak tahu, apalagi dibawa ke peradilan militer begitu. Peradilan militer kan tertutup, kita tidak bisa mengawas secara transparan begitu, Bang. Oke, jadi penetapan 4 prajurit dan perwira TNI belum cukup bagi Siti dan kawan-kawan? Belum cukup, Bang. Belum cukup, itu 4, Bang. 4 orang pelaku, dan kita hari ini udah mau 3 minggu, Bang, tidak tahu motifnya apa mereka itu terhadap Bang Andri Yunus ini kan. Kemudian dengan mundurnya Kabais itu sebetulnya bukan hanya sikap kesatria yang kita butuhkan, tapi kebenaran dan keadilan di dalamnya begitu. Dia mampu gak menebas dalang-dalangnya begitu kan, aktor intelektualnya begitu. Kan nggak mungkin aktor intelektualnya tukang cuangki, Bang. Prajuritnya juga perwira gitu kan. Oke. Gitu, Bang. Termasuk di mana proses hukum dari pelaku ini? Ya, betul, Bang. Ini Peradilan dialihkan, militer Bang. atau peradilan umum? Betul. Nah, ini kan kalau kita, Bang, di sipil ya, kita sangat mengharapkan ini dialihkan di peradilan umum begitu. Kalau lihat di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Bang, si pelakunya militer dan ininya sipil begitu. Ya itu harus diadili juga di pidana umum begitu. Tapi itu substansi yang diperjuangkan oleh Bang Andri ini, Bang. Di mana yang substansi militerisme ini, di mana ketika hari ini ya militer-militer ini kan kalau saya ibaratkan ya seperti lumut lah, dan kita temboknya. Nah, ini lumut-lumut ini udah mau menjalar ke tembok begitu, Bang. Dan dengan adanya kasus ini kita terhambat lah, Bang, dalam masalah penanganan kasus di mana yang melibatkan sipil begitu, Bang, dan kemudian pelakunya militer, yang nggak impact lah, Bang, kalau misalnya ini dibawa ke peradilan militer rasionalisasinya. Adapun hari ini adanya desakan untuk ini ke peradilan umum, lalu dibentuk tim gabungan pencari fakta begitu, Bang. Ini buzzer-buzzer sudah mulai menyerang terhadap saya, Bang, bahwa rasionalnya tim gabungan pencari fakta ini justru bakal memperkeruh dan memperlambat katanya. Mari serahkan ke yang berseragam itu, yang disiplin dan percayakan. Masa berseragam menyiram masyarakat sipil begitu, Bang. Jadi intinya tim gabungan pencari fakta ini, Bang, bukan untuk mengikut campurkan kewenangan dari instansi dalam penegakan hukum di kasus ini. Tapi ini ada kepakan sayap dan instrumen tambahan untuk mencari fakta dari sisi mata lain begitu, Bang. Karena kemarin kan ini bilang dari tim kontras ada 16 dari CCTV begitu. Kemudian dari TNI dia ada 4. Kan harus ada sinkronisasi begitu, Bang. Kebenaran itu biar utuh begitu. Bukan kita untuk mengambil alih kewenangan pemangku kebijakan dari instansi yang hari ini diyakini begitu, Bang. Dan ini sepertinya publik juga agak rapuh kepercayaannya terhadap instansi tersebut. Ya supaya transparan lah, Bang. Menurut Siti, kasus Andri Yunus ini masuk kategori pelanggaran HAM berat? Masuk, Bang. Kalau kita merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 39 atau 30 ya tahun 99,
Di mana Bang kalau misalkan hari ini kenyamanan kita direnggut, perlindungan kita ini hilang, martabat kita ini diruntuhkan dengan tragedi tersebut, itu sudah masuk dan Komnas HAM Bang, sudah menyebutkan bahwa ini sudah termasuk terhadap kategori pelanggaran hak asasi manusia. Tapi secara lembaga mereka belum berani menyatakan ini termasuk terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia karena menunggu data dari TNI atau segala macamnya begitu. Nah ini kita tinggal nunggu keberanian mereka begitu Bang. Jadi kalau menurut saya sampai saat ini stagnan Bang. Motif pelaku yang sudah ditangkap sama mereka apa? Bagi aktor intelektualnya dan ini belum termasuk dinobatkan sebagai pelanggaran HAM begitu. Nunggu apa lagi gitu Bang? Stagnan karena terkait pertarungan institusi tadi atau bagaimana menurut Siti? Stagnan itu entah mereka sangat berhati-hati atau mereka juga tarik-menarik antar kepentingan ataupun mereka kekurangan aksesibilitas kebenaran begitu Bang. Itu yang masih kita menduga-duga, tapi dengan mereka dikasih kewenangan itu kan harusnya lebih masif dong dari sipil, yang dimana sipil dengan keterbatasannya dan mereka dengan kewenangan dan senjata-senjata dan alat-alat yang sangat hari ini dipercayakan oleh rakyat begitu Bang. Seharusnya lebih cepat, responsif begitu, tidak menggantung seperti ini begitu Bang. Kasus Andre Yunus akan tuntas hingga ke akar-akarnya atau anti klimaks menurut Siti? Saya optimis Bang, optimisme harus mengalahkan realitas begitu. Optimis kalau kita hari ini bersatu, elemen pentahelik ini untuk mengungkap kebenaran ini, saya optimis ini akan terungkap sampai aktor intelektualnya. Tapi jika ini bercerai-berai, kita terus terdistraksi dengan isu-isu yang tidak substantif begitu. Kemudian kita beralih dari kasus ini, saya yakin optimisme itu akan hilang begitu Bang dan anti klimaks. Nah, maka dari itu Bang, saya selalu mengajak teman-teman semuanya untuk terus mengawal kasus ini agar supaya ini bisa mendapatkan keadilan dan mencapai titik kebenaran yang utuh begitu Bang. Oke, apakah ada pihak-pihak tertentu yang akan atau sudah mempolitisir kasus Andre Yunus ini? Sudah Bang. Dalam beberapa ini anggota legislatif juga banyak yang menawarkan jasa dan lain-lain begitu. Di sisi lain mereka hanya menjadikan ini sebagai penguat algoritma media sosial mereka begitu dan lain-lain. Makanya saya banyak memilih lah begitu. Maka kalau datang ke sini sudah cocok lah Bang ini forum keadilan begitu Bang. Oke. Bagaimana Siti merespon informasi yang beredar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin menjenguk Andre Yunus tapi ditolak oleh pihak Kontras? Siti melihatnya ada apa ini? Ada kehati-hatian dari tim Kontras Bang. Jangan sampai ini jadi panggung politik untuk wakil presiden dalam hal ini mungkin secara manusiawinya ingin menjenguk. Tapi kalau kita lihat dari substansi kewenangan yang dia miliki, seharusnya bukan hanya menjenguk yang dilakukan, tapi ikhtiar untuk menekan terhadap pemangku kebijakan yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus ini, untuk dibuka aktor intelektualnya siapa, keadilannya diberikan begitu Bang. Itu secara substansi yang diharapkan oleh tim Kontras, bukan hanya secara empati manusianya dia menjenguk saja, tapi yang kita lihat kewenangan wakil presiden ini sangat memungkinkan untuk mengatensi kasus ini supaya terang menderang dari penekanan terhadap institusi yang hari ini diberikan kewenangan begitu Bang. Itu yang diharapkan oleh tim Kontras itu yang saya lihat begitu Bang. Bukan hanya kita hari ini bukan tidak berempati terhadap Bang Andre Yunus, tapi substansinya Bang itu keadilan untuk Bang Andre Yunus itu sendiri dan Wakil Presiden bisa melakukan itu seharusnya begitu Bang. Siti melihat Wapres Gibran lebih terlihat ingin mempolitisir kasus Andre Yunus? Kalau mempolitisir itu bisa menjadi terjemahan oleh publik begitu Bang. Tapi kalau secara nurani saya yakin masih ada sisi nuraninya, tapi ada sisi kemanusiaan. Kemanusiaannya, secara normatifnya, tapi secara substansinya kosong Bang begitu. Mana suaranya nih wakil presiden hari ini untuk kasus Bang Andre ini? Kaulah muda loh Bang ini. Kaulah muda aktivis begitu Bang, di mana ini adalah penjaga ekosistem untuk demokrasi ke depan yang makin sehat. Begitu. Suara apa yang diharapkan dari Wapres Gibran? Suara yang dimana ini bisa menggentarkan aktor intelektualnya, instrumen instansi yang hari ini
stagnansi ya Bang dalam proses hukum dalam pengawalan kasus ini begitu. Suara di mana ya Wapres Gibran harus menekan juga Bang bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, berani tidak begitu Bang. Kan belum ada juga begitu Bang. Dan saya tidak mungkin dia mengatakan bahwa ini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia begitu. Kenapa? Karena di baliknya pasti banyak kehati-hatian dong Bang. Dia juga ingin masa depan politiknya cerah begitu. Yang saya lihat begitu Bang. Jadi dia sangat hati-hati dan kalaupun dia melontarkan itu berarti itu genderang untuk dia di-notice oleh salah satu kelompok untuk bagaimana 2029. Mungkin begitu Bang. Iya, iya. Oke, baik. Apa yang Siti harapkan dari Presiden Prabowo terlepas dari respon yang sudah disampaikan oleh Presiden dalam kasus Andri Yunus dan dalam konteks aksi teror dan intimidasi terhadap mereka yang bersuara kritis? Siap Bang. Harapan kita kepada Presiden itu tentu harus menguatkan integritasnya, kejujurannya, instruksinya, perintahnya kepada rantai-rantai komando yang punya kewenangan hari ini di negeri ini, hari ini untuk terus menjaga ekosistem demokrasi ini supaya sehat. Jangan sampai dihalalkan, dinormalisasi tindakan-tindakan seperti ini, kekerasan-kekerasan seperti ini kepada masyarakat yang bersuara. Dan harapannya Presiden juga harus mengutuk dong, harus mengutuk siapapun yang melakukannya, entah itu dari instansi militer atau instansi kepolisian atau siapapun itu, ya harus menghukum dan mengutuk dan memberikan keadilan kepada Bang Andri ini dan kepada korban-korban hak asasi manusia yang hari ini masih belum menemukan keadilannya begitu Bang. Oke. Jadi harus tegas, jangan sampai di publik mengatakan ini teror, ini apa, ini bentuk kekerasan, tapi diterjemahkan oleh rantai komando, oleh instrumen di bawahnya bahwa ini halal untuk dilakukan ketika ini mengganggu stabilitas kepentingan dari rejim sekarang begitu Bang. Oke, sebagai korban teror, apa yang ingin Siti sampaikan kepada aktivis yang lain, kepada generasi muda? Kita jangan takut, jangan pernah takut, gentar. Teror-teror tersebut adalah bagian dari orang-orang pengecut dan itu hanya sebagai angin berlalu, maka terus kita suarakan kebenaran itu sendiri karena kita yakin optimisme yang ada di tubuh kita ini akan menjaga ekosistem demokrasi ini supaya sehat, supaya bisa meraih masa depan demokrasi yang kita dambakan, yang dimana jemaatnya ini terakomodir dengan sebaik-baiknya. Jadi siapapun yang bersuara terus konsistenkan, terus langgengkan, dan terus berada di dalam koridor kebenaran itu sendiri. Oke, kepada pelaku teror, siapapun mereka dan apapun kepentingan mereka, apa pesan Siti? Pesan saya untuk kepada mereka yang tidak bertanggung jawab, untuk para pengecut di sana, sampai kapanpun WhatsApp dari kalian atau tindakan-tindakan kalian bagi kita itu adalah bagian terjemahan yang dimana kalian tidak punya nyali apapun dan kalian adalah satu buah ketumbar yang dimana kita juga bisa injak dengan suara-suara kebisingan-kebisingan kita yang dimana narasi kita secara substansinya untuk mengawal demokrasi ini supaya tidak dikelucuti dan dikotori oleh pelakuan-pelakuan para pengecut tersebut, Bang. Oke, hatur nuhun Siti Sama-sama, sudah Bang. hadir. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami bersama Siti Nurhayati, Ketua Batko, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Provinsi Jawa Barat yang menjadi korban teror dan intimidasi setelah mengunggah konten terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Tadi sudah kita dengarkan suara Siti yang juga mewakili suara para aktivis dan suara kaum muda. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur wabarakatuh. nuhun. Bang, terima kasih, Bang.